Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat, dan semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menyertai kita. Senang sekali kita berjumpa kembali di Renungan Pagi edisi 8 Desember 2022. Pagi ini bacaan kita dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11 kiranya menjadi panduan kita dalam menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11 demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu." Hati yang terpaut pada Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak selalu doa yang kita panjatkan tentang apa yang kita inginkan selalu dijawab sesuai kehendak kita. Tetapi semua doa yang kita panjatkan dengan hati tulus, pasti Tuhan jawab dengan caranya sendiri. Dan hasilnya selalu pasti membawa kita untuk semakin mengenal kebaikan Allah dan rencana-rencana indah terbaik di balik semua keinginan-keinginan itu. Saudara sekalian, dalam teks kita pada pagi ini yang telah kita baca, Daud telah hidup dengan tenang. Pasca peristiwa yang luar biasa, Allah mengizinkan tabut Allah telah ada di Yerusalem dan telah diarak dengan penuh sukacita dan telah dikembalikan sebagaimana mestinya dan diangkut sesuai dengan prosedur yang Tuhan sudah tetapkan. Dan sekarang tabut itu ada di tengah-tengah umat Israel di Yerusalem, pusat kerajaan Daud. Saudara sekalian, Daud menyadari bahwa situasi damai yang ia alami karena berkat Allah yang berdiam di tengah-tengah umatnya. Daud sadar apa yang telah dialami kini semua karena Allah. Dan ketika ia sudah mendiami istana yang megah, Daud memiliki kerinduan untuk membangun rumah bagi tabut Allah yang kini masih tinggal di tenda yang ia bentangkan sendiri. Namun jawaban dari keinginannya ternyata dijawab Allah dengan luar biasa, yang membuat Daud makin hormat, makin takjub dan mengagungkan Allah. Allah tidak menjawab Daud, "Ya Daud, bangunlah rumah untukku." Tetapi Tuhan malah mengingatkan bahwa Allah tidak pernah punya rencana demikian. Sebelumnya Allah tidak pernah berfirman kepada nabi-nabi, kepada para hakim sebelum Daud. Tuhan malah mengingatkan bahwa Allah tidak hanya berdiam dalam rumah, tetapi Allah hadir dalam pengembaraan. Kemanapun umat itu pergi, kemanapun Daud berjalan, Daud selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan kemanapun ia pergi. Mulai dari ia dipanggil pada saat masih menjadi gembala, menjadi raja yang dipilih dan ditetapkan Tuhan atas Israel. Dan ia begitu dikasihi Tuhan karena ketaatannya. Tuhan berkenan saat Daud ingin memuliakannya dengan membuat tempat yang lebih layak sebagai rumah Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menyampaikan janjinya bagi Daud. Dan Tuhan sangat menghargai permintaan Daud.
Tetapi bukan berarti saat Tuhan mendengar permintaan Daud, dikabulkan sama seperti yang Daud inginkan. Saudara sekalian, menarik sekali dalam teks selanjutnya yang kita baca di dalam pasal ini. Kita melihat bahwa Allah datang menjumpai Daud melalui perantaraan Nabi Nathan dengan menyampaikan janji yang luar biasa kepada Daud. Di antaranya bahwa Allah akan memberikan keamanan dari musuh-musuhnya. Allah akan mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menjanjikan keturunan. Dan kemudian seorang anak kelak, yakni Salomo lah sebagai pendiri rumah Tuhan. Dan keturunan Daud itu akan menjadi anak Allah, dan Allah akan menjadi bapanya. Dan atas keturunan Daud itulah kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kerajaannya. Saudara sekalian, berbagai janji Tuhan merupakan kasih setianya, baik kepada Daud yang setia maupun atas keturunan Daud. Janji inilah yang digenapi dalam Kristus Yesus sebagai keturunan Daud yang menjadi raja sampai selama-lamanya. Inilah janji besar yang diterima Daud. Saudara sekalian, Daud bukanlah manusia sempurna. Dia memiliki banyak dosa dan kesalahan karena ia manusia biasa sama seperti kita. Bahkan dosa yang diperbuatnya bukan dikatakan ringan. Di atas semua dosa dan kesalahan itulah yang membuat Tuhan berkenan atas hidup Daud. Karena setiap kali Daud melakukan kesalahan, ia kembali kepada Tuhan. Ia tetap setia mengikut Tuhan dan senantiasa bertobat dari setiap kesalahan-kesalahannya. Dan saudara sekalian, disinilah keletakan kebesaran dari Daud. Daud mempunyai hati yang senantiasa berpaut pada Tuhan. Daud mau menerima teguran Tuhan atas dosanya. Ia segera berlutut dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya Daud begitu dekat dengan Tuhan, membuat Tuhan selalu mengasihani Daud dalam segala perkara. Saudara-saudaraku, hal yang sama juga akan diberikan Tuhan kepada siapa saja yang berbuat salah, namun hatinya selalu berpaut dan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan berada di pihak orang-orang yang selalu memikirkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan ingin menyembah, memuliakan Dia dalam aspek hidupnya. Tuhan menghargai hati yang mau bertobat. Kita pun, saudara sekalian, tidak pernah sempurna. Kita juga penuh kekurangan, serta sering terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Tetapi apakah kita sama seperti Daud? Tiap kali kita jatuh dalam dosa, kita lari kepada Tuhan untuk memohon pengampunannya. Marilah saudara sekalian, kita mengikuti keteladanan Daud. Mari kita ikuti teladan ketaatannya, yang selalu mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan ingin terus berbakti dan menyembahnya. Sebab Daud sadar bahwa Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Tuhan sayang kita, Tuhan tahu kerapuhan kita, dan karena itu Ia akan tetap menjadi Tuhan atas segenap kehidupan kita. Saudara sekalian, janji yang diucapkannya kepada Daud adalah juga janji yang dapat terlaksana dalam hidup kita, karena kita adalah keturunan Daud secara rohani yang percaya kepadanya dan menerima pewaris kerajaannya. Walaupun kita belum sempurna, tetapi memiliki kerinduan untuk selalu berpaut padanya, Tuhan akan senantiasa berada di pihak kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini sebelum kami beraktivitas. Kami menyadari kerapuhan kami, keterbatasan kami, dan kelemahan kami. Tapi kami bersyukur memiliki Allah yang begitu hebat, begitu penuh kasih sayang dan limpah pengampunan. Terima kasih Engkau selalu menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan memilih kami menjadi anak-anak yang Engkau akan kasihi dengan kasih yang tulus. Hingga kami saat ini, pagi ini ada ya Tuhan, dan bangun dari peristirahatan kami masing-masing, dan akan melanjutkan kehidupan kami lagi di hari ini. Kami percaya karena Tuhan ada di pihak kami. Karena Bapa mengasihi kami dan Bapa selalu mengampuni kami. Terima kasih karena Engkau tidak menjawab doa kami sesuai dengan keinginan kami. Karena kami ketahui setiap keinginan kami tidak selalu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa karena Engkau selalu menjawab doa kami dengan cara-Mu, dengan kehendak-Mu yang selalu mendatangkan yang terbaik bagi kami. Itulah sebabnya ya Bapa di surga, pada pagi ini kami taruhkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada,
Bapa, sayangilah mereka, hadirlah dalam hidup mereka apapun kondisi hidup mereka di hari ini. Mereka yang sedang menantikan kesembuhan, Bapa, sembuhkanlah. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan, hiburkan. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami mengalami kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Dengarlah doa kami ini, Bapa. Kami berseru dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.